Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kompo 3 yang terdiri dari ada Shielo, Faras, Anissa, saya sendiri Muhammad Zaki, dan Safa. Pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan mengenai mercury removal. Boleh di next. Oke, yang pertama ada bagian pendahuluan di mana pokok masalah pada presentasi kali ini adalah pentingnya penghilangan merkuri dalam gas alam. Nah, dalam industri gas alam ini keberadaan merkuri menjadi masalah serius karena dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Merkuri ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan berbagai masalah kesehatan serius jika terhirup atau tertelan oleh manusia. Pembersihan atau penghilangan merkuri dari gas alam ini menjadi suatu keharusan untuk menghasilkan gas alam yang aman dan ramah lingkungan. Pokok masalah ini menyoroti urgensi dan pentingnya menangani kontaminasi merkuri dalam gas alam. Boleh next. Nah, berikut ini ada beberapa sumber-sumber merkuri pada gas alam. Yang pertama itu merkuri pada gas alam itu dapat bersumber dari aktivitas alami, di mana letusan gunung berapi itu dapat melepaskan merkuri ke atmosfer dalam jumlah yang signifikan. Lalu selanjutnya ada pencemaran lingkungan, di mana limbah limbah industri yang tidak diolah dengan benar dapat mencemari lingkungan dengan merkuri. Nah, limbah-limbah ini bisa mencemari sumber air dan tanah yang kemudian dapat merembes ke dalam gas alam melalui proses alami atau karena manusia. Lalu yang terakhir itu ada karena aktivitas manusia, di mana pembakaran batu bara dan aktivitas industri kimia adalah sumber utama kontaminasi merkuri dalam gas alam. Nah, merkuri dari batu bara ini dilepaskan ke atmosfer selama pembakaran, sedangkan industri kimia seperti pembuatan kloralkali dan produksi semen juga dapat menghasilkan emisi merkuri. Gitu. Boleh dilanjut oleh teman saya. Oke, sebelumnya perkenalkan lagi, saya Savana Putri Feryani. Jadi saya akan menjelaskan terkait teknologi penghilangan merkuri. Jadi teknologi ini dibagi menjadi dua, yaitu teknologi non regeneratif dan regeneratif. Jadi untuk teknologi non regeneratif, sorben dibuang ketika sudah jenuh dengan merkuri. Dibagi jadi dua, yaitu karbon aktif yang terimpregnasi dengan sulfur atau metal sulfida. Jadi pertama-tama merkuri dihilangkan dengan menggunakan sulfida merkuri yang terbentuk oleh reaksi dengan sulfida logam seperti reaksi di slide. Kemudian gas yang digunakan harus merupakan dry gas dan bebas dari C5. Eh, Lalu limbah karbon aktif yang dimasukkan ke dalam fixed bed reactors. Lalu yang kedua ada metal sulfida pada alumina. Jadi kurang lebih prosesnya sama dengan teknologi karbon aktif, tapi sorben yang digunakan dapat berupa wet gas atau gas yang mengandung hidrokarbon berat. Nah, pada metode ini pembuangan limbah lebih mudah dilakukan karena tidak menggunakan karbon aktif, sehingga bisa di-recycle dengan smelters. Lalu untuk metode ini bagus digunakan apabila ingin meminimalisir pressure drop. Bisa di next. Kemudian kita lanjut ke teknologi regeneratif. Jadi pada teknologi ini kita menggunakan sorban berupa silver yang dibantu dengan MOSIFS untuk proses dehidrasi natural gas sehingga sorban dapat digunakan secara ulang atau diregenerasi kembali. Merkuri bereaksi dengan silver sehingga membentuk amalgam, kemudian merkuri ditransfer ke gas regenerasi dan bisa dihilangkan dengan kondensi dan dipulihkan menjadi liquid stream terpisah. Silver MOSIF, absorpsi Hg dan air bersamaan bisa memindahkan dehydration grade MOSIF yang digunakan untuk drying feedstock untuk LNG plant. Sistem harus berada setelah sweetening dan dehydration unit karena mampu terpengaruh oleh kelembapan dan mempunyai hidrokarbon yang lebih berat. Lalu teknologi ini mempunyai potensi untuk operasi yang lebih efisien dalam jangka panjang dibanding dengan teknologi non regeneratif karena tidak perlu mengganti material sorben secara teratur. Tapi, sayangnya teknologi ini membutuhkan biaya yang lebih tinggi di awal dibandingkan dengan teknologi non regeneratif. Bisa di-next? Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Niputu Sholofida akan menjelaskan mengenai proses teknologi yang pertama, yaitu teknologi seperti yang sudah dijelaskan oleh Safa sebelumnya, yaitu penghilangan merkuri non-regeneratif. Jadi berikut merupakan contoh dari gambarnya. Jadi di mana tahapan prosesnya yang pertama, aliran gas alam yang mengandung merkuri itu akan melewati bed adsorpsi A atau biasa disebut dengan bed absorpsi yang pertama, bed ini tuh berisi sorben tetap.
Dan sorben ini berperan untuk menyerap merkuri dari gas alam, sehingga gas yang keluar dari bed A itu bersih dari merkuri. Kemudian ada bed yang kedua. Bed yang kedua ini sebetulnya hanya berfungsi untuk penjaga atau guard bed, atau setelah jangka waktu tertentu, ini dimisalkan biasanya 1 tahun, bed A atau bed yang pertama itu akan dianggap jenuh oleh merkuri, sehingga harus dikeluarkan dari operasi dan diganti dengan sorben yang baru. Kemudian pada penggantian ini, aliran gas akan dialihkan pada bed B. Jadi bed B ini juga dapat dianggap sebagai bed cadangan. Kemudian ketika bed B menggantikan bed A, bed B ini akan menjadi bed utama. Kemudian selanjutnya merupakan contoh dari proses teknologi penghilangan merkuri yang juga simultan dengan penghilangan H2S atau penghilangan sulfur. Jadi berikut merupakan contoh dari prosesnya, di mana proses ini didasarkan pada proses oksidasi selektif H2S. Jadi pada proses oksidasi selektif nanti akan menghasilkan sulfur yang juga bereaksi dengan merkuri sehingga membentuk HGS. Kemudian HGS ini akan dihilangkan bersama-sama keduanya melalui co-condensation, atau pada tahapan proses seperti yang dapat dilihat pada layar, yaitu ada 4 proses. Yang pertama yaitu pencampuran gas alam dengan udara yang juga membutuhkan pemanasan. Kemudian dilakukan proses oksidasi selektif dengan campuran gas panas yang diarahkan ke reaktor katalitik. Kemudian yang ketiga, hasil reaksinya akan dilewatkan melalui kondensar sulfur pada suhu yang spesifik, yaitu 130 sampai 150, agar HGS yang tadi sudah terbentuk bersama-sama itu terkondensasi bersama dengan es. Kemudian yang terakhir, aliran gas hasil kondensasi selanjutnya diproses di unit amin, yaitu untuk menghilangkan secara spesifik H2S dan juga SO2. Kemudian senyawa ini akan didaur ulang ke reaktor oksidasi untuk meningkatkan efisiensi. Jadi proses yang ditunjukkan pada layar ini, yaitu penghilangan Hg dan juga H2S secara simultan, merupakan proses yang banyak dilakukan di pabrik atau pada kenyataannya karena lebih efektif dari segi ekonomi. Selanjutnya adalah vendor dari mercury removal, yaitu adalah Pal Corporation. Pal Corporation adalah perusahaan yang menyediakan solusi filtrasi, pemisahan, dan pemurnian termasuk penghilangan merkuri untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan di seluruh dunia. Alat yang dijual oleh Pal Corporation adalah Cepasol plus liquid gas coalescers untuk menghilangkan 99,999% merkuri, dan profile colorless filters yang menghilangkan partikel halus dan kontaminan lainnya dalam proses mercury removal. Berikut adalah 2 proses flow diagram seperti yang telah dijelaskan Savana sebelumnya yang digunakan oleh Pal Corporation. Yang pertama adalah non-regenerative adsorption, di mana gas yang mengandung merkuri memasuki Cepasol plus liquid gas coalescer sebelum memasuki adsorpsi untuk menghilangkan 99,999% merkuri. Kemudian gas yang bebas dari merkuri memasuki dry gas particulate filter, di mana yang digunakan Pal Corporation yaitu the profile careless filters yang menghilangkan partikel halus dan kontaminan lainnya dari aliran gas hidrokarbon kering sebelum memasuki unit cryogenic, pipa, kompresor, atau catalyst bed. Yang kedua adalah regenerative adsorption, di mana gas yang mengandung merkuri memasuki Cepasol plus liquid gas coalescer sebelum memasuki adsorpsi untuk menghilangkan 99,999% merkuri. Kemudian regeneration gas dapat diambil kembali atau diregenerasi dari adsorbent untuk digunakan kembali. Kemudian gas yang bebas dari merkuri memasuki profile colorless filters yang menghilangkan partikel halus dan kontaminan lainnya dari aliran gas hidrokarbon kering sebelum memasuki proses yang lebih lanjut. Baik, sebelumnya perkenalkan kembali, saya Faris Oliva akan menjelaskan mengenai tantangan terhadap mercury removal serta regulasi yang ada. Untuk tantangannya, yang pertama, perlindungan peralatan aluminium hilir dari kegagalan
kegagalan LNI akibat absorption depth degradation yang mengurangi merkuri removal karena terdapat senyawa dan bahan asing seperti glikol, amina, minyak pelumas, dan corrosion inhibition, di mana itu akan melapisi dan menyumbat peripheral sorbent yang berakibatkan diperlukan pergantian bed prematur yang lumayan mahal. Untuk solusi atau penanganannya, dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keamanan peralatan dengan efisiensi proses mercury removal yang terjamin dan perpanjangan umur pakai dengan pembuangan cairan dan padatan yang efektif di bagian hulu bed absorption, di mana perpanjangan masa pakai bak dapat dilakukan dengan perlindungan yang lebih baik. Yang kedua, kerusakan bed karena tingkat rendah atau masuknya air secara terus-menerus, sehingga menyebabkan bed meledak karena guncangan termal. Untuk itu, pencegahannya dapat dilakukan dengan melindungi masuknya jejak atau cairan slug dengan menangkap air di bagian hulu decision bed. Yang ketiga, kerusakan pada peralatan proses hilir akibat masuknya serbuk pengering dalam aliran gas bebas merkuri, di mana untuk penanganannya dapat memastikan produktivitas dan keefektivitasan dengan melindungi peralatan dengan controlling bagian hilir bed absorption. Untuk meningkatkan aktivitas merkuri removal, dibuatlah peraturan internasional mengenai pengurangan emisi merkuri, di mana yang pertama ada Konvensi Minamata mengenai merkuri pada tahun 2013. Perjanjian ini merupakan landasan upaya internasional untuk mengatasi polusi merkuri. Konvensi ini juga mengharuskan negara-negara di dunia untuk menaati beberapa peraturan mengenai merkuri. Yang kedua, ada Konvensi Stockholm mengenai polutan organik yang partisan atau POX pada tahun 2001, di mana cakupan pembahasan konvensi ini lebih luas. Konvensi Stockholm juga memasukkan merkuri dalam salah satu POP yang terdaftar. Konvensi ini mengharuskan negara-negara di dunia menaati peraturan, seperti mengurangi atau menghilangkan pelepasan merkuri, dan membatasi dan produksi dan perdagangan merkuri. Untuk itu, di Indonesia dibuat juga beberapa peraturan atau regulasi lingkungan yang terkait dengan pengurangan emisi merkuri yang berpacu pada Konvensi Minamata, di mana ada 2 peraturan presiden dan 2 peraturan menteri LHK. Peraturan Presiden nomor 21 tahun 2019 mengenai Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Peraturan ini merupakan peraturan induk yang mengatur strategi dan target nasional untuk mengurangi dan menghapuskan merkuri di berbagai sektor, seperti energi, kesehatan, industri, dan pertambangan. Yang kedua, ada Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2015 mengenai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, di mana peraturan ini mengatur tugas dan fungsi KLHK dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk pengendalian emisi merkuri. Yang kedua ada peraturan dari Menteri LHK, di mana di sini ada peraturan nomor 81 tahun 2019 mengenai tata cara pengolahan merkuri dan senyawanya. Peraturan ini mengatur secara teknis pengolahan merkuri dan senyawa merkuri, mulai dari proses produksi, distribusi, penggunaan, hingga penyimpanan dalam pembuangan. Yang kedua ada Peraturan Menteri LHK nomor 98 tahun 2016, di mana di sini mengatur mengenai standar emisi merkuri dari pembangkit listrik tenaga batu bara. Peraturan ini menetapkan standar emisi merkuri yang harus dipatuhi oleh pembangkit listrik tenaga batu bara. Boleh di next. Selanjutnya merupakan kesimpulan dari presentasi kami. Yang pertama, merkuri ditemukan dalam gas alam dalam berbagai bentuk, tetapi memiliki sifat yang beracun dan berpotensi merusak peralatan dan katalis dalam unit proses, sehingga teknologi penghilangan merkuri dibutuhkan. Dan teknologi penghilangan merkuri terdapat 2 jenis, yaitu teknologi non-regeneratif dan regeneratif. Untuk pemilihannya dapat berdasarkan emisi merkuri, biaya, lahan, dan regulasi. Dan yang terakhir, merkuri removal diatur pada Perjanjian Minamata mengenai pengurangan emisi dan pelepasan merkuri dan senyawa merkuri antropogenik. Berikut merupakan referensi dari kelompok kami yang kelompok kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.